Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala al-ihtifal fi hadzal masa bi intizar adhan al-maghrib. Nahtabil huna wa natahaddas insyaallah. Baik. Monggo. Man yafham? Ya dahu. Man yafham? Siapa yang paham apa yang Ustaz bilang barusan? Ada? Tapi yang paham setengah, yang paham sepertiga, seperempat, yang paham dikit. Masa nggak ada yang dipaham dari yang Ustaz sampaikan tadi? Tapi bantah? Masya Allah. Dan wazifatuna kabir. Perjalanan kita masih panjang berarti. Pak, nggak ada yang paham? Masa nggak ada yang paham? Mau paham memang. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ini mana Emma? Kenapa cuma Allah Zainik ini? Yang lain mana? Ada Allah Zikri, Allah Dimas. Yang lainnya mana ini? Kelas 10, kelas 11? Kelas 11 Hajil. Kelas 10? Masya Allah. Baik, pada kulihal lawa sabit nasamir. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi hatta qadarna ala al-ihtifal fi hadzal masa al-mubarak insyaallah. Tani salat dan salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati pesantren Alam Saiku, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita di pondok, insyaallah, sebagai waktu, sebagai cara kita untuk menunggu waktu datangnya waktu berbuka puasa dengan cara yang baik. Anak-anakku, berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali. Itu sholat yang wajib. Kalau ada tambahannya, kira-kira berapa? Ada banyak ya, bisa rawatib, bisa duha, bisa tahajud, hajat, tasbih, awalmi, dan macam-macam. Sekurang-kurangnya kita sholat berapa kali? 5 kali sehari semalam. Totalnya berapa rakaat yang 5 waktu ini? 17. Salah satu rukun dalam sholat itu apa? Membaca Fatihah. Sahih? Berarti dalam setiap rakaat kita wajib membaca Fatihah. Berarti kita membaca Fatihah sekurang-kurangnya berapa kali sehari semalam? 17 kali. Kalau nggak pernah baca Fatihah di luar sholat, berarti kita sekurang-kurangnya baca 17 kali ketika sholat. Insya Allah semuanya sudah hafal ya ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa ayat? 7 ayat.
Apa ayat ketiga? Ketiga. Ar-Rahman. Selanjutnya keempat, Habib. Apa Habib? Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Man Farouk. Ayat selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita akan membahas pada sore hari ini tentang ayat yang berapa? Yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba siapa yang bisa menerjemahkan? Terjadi. Coba artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, maksudnya siapa ini? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah, kita menghamba, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta pertolongan. Berarti ada dua poin dalam ayat ini, yaitu menyembah dan meminta pertolongan. Apa bahasa Arabnya menyembah? Azab. Dari kata apa? Abada ya'budu. Abada ya'budu artinya saya menyembah atau saya menghamba. Dari kata abada nanti muncul kata apa? Ibadah. Apa arti ibadah? Ibadah artinya ibadah. Apa itu ibadah? Apa ibadah? Menyembah. Coba kalau saya minta kalian sebutkan contohnya dari ibadah apa? Ayo sholat. Apalagi? Puasa. Terus mengaji. Umroh. Habib sukanya yang mahal. Banyak ibadah yang gratisan. Tapi Habib sukanya yang mahal-mahal. Apa lagi? Puasa, sholat, terus apa lagi tadi? Baca Quran, terus apa lagi? Apa tadi? Tersenyum, Masya Allah. Tersenyum juga bagian dari ibadah. Jadi kalau kalian tersenyum, itu kalian mendapatkan pahala. Itu bagian dari ibadah. Tapi yang keseringan, nanti dikira kalian agak miring, nanti dikira gila. Jalan, sepanjang jalan senyum aja. Nggak ada apa-apa, senyum aja, pokoknya senyum aja. Itu beberapa contoh dari ibadah. Jadi ibadah itu ada banyak. Kalau ulama menjelaskan ibadah itu sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Ada yang artinya ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Apa arti ismun? Jami'un semua, ya, jami'un yang mengumpulkan, jami'un. Ismun jami'un likulli. Apa artinya likulli? Untuk setiap. Likulli ma yuhibbullahu. Apa arti ma? Apa yuhibbullahu? Yang Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhoi. Jadi apa itu ibadah? Suatu istilah untuk menyebut segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi? Semua perbuatan baik. Atau sederhananya, segala perintah Allah itu berarti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Mungkin ya Allah merintahkan kita sesuatu yang Allah tidak suka.
La yumkin. Kalau Allah tidak suka, maka dia bukan perintah tapi apa? Larangan. Misalkan apa yang Allah larang? Makan babi misalkan, mabuk-mabukan, berjudi, main slot, pacaran. Nah, ini semuanya hal-hal yang Allah larang. Apa yang Allah larang itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak suka terhadap hal tersebut. Allah tidak meridhoi perkara tersebut. Makanya Allah larang. Sebaliknya, apa yang Allah perintahkan, perintah-perintah Allah, termasuk sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah makhluk yang wajib lainnya, itu termasuk dari yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tapi ada perkara-perkara lain yang mungkin tidak sampai Allah wajibkan, seperti tadi yang disebutkan oleh Habib, tersenyum. Itu juga bagian dari ibadah. Kalian lihat sesuatu misalkan, kalian pagi-pagi lihat masih ada lampu yang nyala, kalian matikan. Itu kira-kira ibadah atau enggak? Ibadah. Kenapa dia ibadah? Karena itu kebaikan. Kenapa itu kebaikan? Karena itu bagian dari usaha kita untuk menghemat energi. Kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Kita dilarang untuk tabdir, untuk menyia-nyiakan sesuatu. Lampu yang tidak ada gunanya kalau menyala berarti dia sia-sia. Berarti kalau kita mau mematikan lampu yang tidak dipakai, itu adalah perbuatan baik, bagian dari ibadah. Termasuk kalian juga di kamar misalkan. Ketika kalian di kamar, ada kipas angin ya di kamar ya? Misalkan pagi-pagi berangkat ke sekolah, berangkat ke kelas, kipas anginnya dimatikan. Itu juga ibadah. Karena kita tahu kalau kalian ke sekolah, kipas anginnya tetap putar, kan nggak ada yang mati. Tetapi energinya tetap berjalan, tetap ada konsumsi listrik. Bukan karena kita nanti bayarnya mahal, ya juga. Itu satu hal. Walaupun nanti kalian misalkan kaya, misalkan sekaya siapa misalkan yang kalian tahu orang kaya, Elon Musk misalnya, Elon Musk atau siapa, Jeff Bezos misalkan, siapa tadi? Habib, tadi ya. Siapa orang kaya kayak Elon Musk atau orang-orang kaya di dunia, orang kaya di Indonesia. Walaupun misalkan bagi kalian uang 100 juta nggak ada harganya. Jadi rumah biaya listriknya sebulan 500 juta misalkan. Kalian nggak masalah. Mungkin karena rumahnya itu isinya ada 10.000 anak yatim mungkin. Jadi isi rumahnya itu panti asuhan sampai bayar listrik 500 juta sebulan. Anggap misalkan bagi kalian uang ratusan juta tidak ada harganya, dikit. Tapi tidak berarti kalian bisa membuang-buang uang yang menurut kalian tidak seberapa. Karena itu bagian dari larangan Allah, dilarang untuk menyia-nyiakan sesuatu. Nah, hal-hal yang seperti ini juga ibadah. Kalian di jalan, melihat ada batu, terus kalian pikir, ini kalau ada batu, orang nggak sengaja nginjek, bisa jadi dia jatuh. Kalian ambil, kalian pinggirkan, kalian buang. Itu ibadah bukan? Ibadah. Jadi ibadah itu dimensinya luas. Perbuatan-perbuatan kita keseharian itu ibadah. Termasuk diantaranya juga belajar. Kenapa belajar ibadah? Karena dia wajib, Allah memerintahkan. Apa dalilnya? Thalabul ilmi fardhatun. Coba ini kelas berapa? Kelas 8. Apa? Thalabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin. Baik. Ahsantunna. Coba yang lain apa lagi? Kelas 7 apa? Perintah menuntut ilmu. Apa dalilnya? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi ayyuhajir. Tamam. Coba MA. Apa artinya? Artinya yang tadi. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari sejak
Sejak buayan sampai. Jadi menuntut ilmu itu seumur hidup. Kalau tadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim dan muslimat. Jadi semua orang wajib menuntut ilmu. Nah, kemudian ada keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman tamam. Orang yang menuntut ilmu itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta utamanya pertama, orang yang keluar menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dianggap seperti sedang fisabilillah di jalan Allah sampai dia pulang. Jam berapa ini? Oh masih, kita ada sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi lah. Nah, kita kembali sekarang kepada ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, semua kebaikan-kebaikan tadi kita lakukan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Dari semua perbuatan-perbuatan ibadah itu, kita memberikannya, kita meniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa setelahnya iyyaka nasta'in, kepada bulan kami minta pertolongan. Mungkin orang memahaminya dengan dua cara. Yang pertama, kalau mau minta tolong sama Allah, ibadah dulu. Kamu mau minta tolong, tapi belum ngapa-ngapain. Kamu mau cepat, gimana caranya? Beramal soleh, kemudian baru minta tolong sama Allah, agar mudah dikabulkan. Tapi ada pemaknaan lain. Menuntut ilmu, kalian di sini sedang ngapain? Dipotong? Mudah nggak? Sulit kan? Coba siapa yang merasa menuntut ilmu itu mudah? Oh, sakinah. Insyaallah. Kalau menuntut ilmu itu mudah, kalian semuanya pasti dapat nilainya 100 semuanya. Tapi kan kadang-kadang kita dapatnya ada 60. Bahkan saya dulu, Ustaz, saya pernah dapat nilai 4, nilai 3, karena sulit. Pelajaran matematika misalkan, waktu di pondok saya dapatnya 3, 4, 5, maksimal 6. Itu waktu MA, tapi waktu MTS-nya alhamdulillah lumayan lah, bagus, 8, 9. Itu menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu susah. Karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu susah, maka itu kita minta tolong sama Allah untuk apa? Agar Allah memudahkan. Yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah siapa? Allah. Kira-kira siapa yang bisa membuat kita mudah melaksanakan ibadah itu? Allah. Jadi kesulitan-kesulitan yang akan kita alami selama di pondok itu bagian dari ibadah. Itu semuanya perintah Allah. Karena kesulitan yang kita alami di pondok itu bagian dari pendidikan. Karena itu sudah sewajarnya kita minta sama Allah untuk apa? Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Bantulah kami agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam pondok. Misalkan contohnya, ya tadi apa namanya? Kalian harus di pondok banyak tugas ya. Ada tugas A, B, C macam-macam. Kalian berat. Kadang-kadang istirahatnya kurang. Kadang-kadang harus begadang. Pagi-pagi kalau di rumah biasanya boleh bangunnya ketika adzan subuh. Kalau di pondok 15 menit sebelum subuh udah dibangunin. Setengah jam sebelum subuh mungkin dibangunin. Kadang-kadang dibangunin untuk tahajud. Terus kalian harus macam-macam tugasnya di pondok. Itu kan berat. Kalian harus ini itu jadwalnya padat. Habis ini lanjut kerjaan lain ada banyak. Tapi semua itu bagian dari pendidikan, bagian dari thalabul ilmi. Karena itu semuanya adalah ibadah. Karena semuanya adalah ibadah dan dia sulit,
Maka oleh karena itu kita minta Allah untuk dimudahkan. Ada banyak aturan di pondok yang mungkin menurut kalian itu menyulitkan. Contohnya misalkan kalau di putri, anak-anak putri harus pakai pakaian yang menutupi sampai bawah. Jadi pantatnya putri itu harus panjang, pakaiannya sampai menutupi sampai paha. Itu aturannya di pondok. Mungkin kalau di luar nggak ada aturan seperti itu, nggak ada yang tertulis seperti itu secara jelas. Itu mungkin sulit karena kalian tidak terbiasa. Maka minta sama Allah agar kalian mau menerima yang seperti itu, bisa melaksanakan aturan-aturan yang ada di pondok. Karena semua aturan di pondok itu dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan, litolabil ilmi. Karena itu semuanya bagian dari ibadah. Sesulit apapun hal itu, kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Menutup aurat bagi perempuan itu kan macam-macam. Kalau cowok enak auratnya, kalian mau gulung tangan nggak apa-apa, pakai celana digulung nggak apa-apa. Kalau perempuan nggak bisa, perempuan tangannya harus tertutup. Bila perlu pakai, saya nggak tahu apa namanya, yang itu sampai sini. Kakinya harus tertutup, harus pakai kaos kaki. Itu bagian dari perintah agama, itu bagian dari ibadah. Kaos kakinya dia bukan kaos kaki yang pendek. Kaos kaki itu tujuannya untuk menutupi kaki, menutupi aurat. Misalkan kalian pakai celana, celananya nanti kalau duduk dia naik, harus ada kaos kaki. Di sini kan sudah mudah, kalian boleh pakai celana, nggak harus pakai rok atau terusan. Itu mungkin sulit, tapi itu bagian dari perintah Allah. Itu juga ibadah. Kalau dia sulit, maka minta Allah iyyaka nasta'in. Jadi tidak semua ibadah itu mudah kita lakukan. Karena tidak semuanya mudah, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikuatkan, agar dimudahkan, agar bisa melaksanakan semua ibadah-ibadah tersebut. Jadi itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ibadah-ibadah ini adalah perintah Engkau, tapi kadang-kadang dia sulit ya Allah. Jadi tolong bantu kami, berikan kami kekuatan agar bisa melaksanakan semua perintah-Mu, semua ibadah-ibadah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, terkhusus lagi ibadah-ibadah yang terkait dengan pendidikan yang ada di pondok. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik, agar kita bisa keluar dari pondok dengan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.